A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul aliyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama sekali, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat nikmat yang telah dianugerahkan Allah kepada kita, yang tidak bisa kita hitung berapa nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Namun ada nikmat yang pantas kita syukuri, yaitu nikmat kesempatan dan begitu pula nikmat kesehatan. Sehingga di sore yang berbahagia ini kita masih eksis untuk melaksanakan tugas masing-masing. Maka kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Serta sholawat dan salam sama-sama kita hadiahkan ke ruh junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat beliaulah kita harapkan di hari kemudian dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar Raw FM, kaum muslimin dan muslimat yang setia mendengarkan kami, yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terasa waktu kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal yang berketepatan hari ke-10 di bulan Rabiul Awal. Tentunya bulan Rabiul Awal ini dikenal juga dengan Maulud atau Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berarti bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal, tentu yang terpikir dalam pikiran kita adalah bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini terdapat sejumlah kemuliaan ataupun keutamaan dan amalan yang dapat dilakukan pada bulan Rabiul Awal. Yang pertama, tentu kita mengingat tentang sejarah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir pada tanggal 12 bulan Rabiul Awal, yaitu tahun gajah yang berketepatan pada hari Senin. Dalam hal ini ada keistimewaan ataupun kemuliaan daripada bulan Rabiul Awal. Yang pertama, lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran sang Rasulullah merupakan peristiwa besar bagi umat Islam dan juga alam semesta. Allah Subhanahu wa ta'ala
mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi alam semesta ataupun rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak kami mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Rahmat bagi seluruh alam semesta berarti karunia atau nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada semua makhluk di alam semesta ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertugas memberikan peringatan kepada manusia yang berbuat tidak baik di muka bumi ini dan juga menyampaikan berita bahagia bagi umat yang bertakwa. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yunus. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira dan lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Artinya ajaran yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ajaran yang mengajarkan nilai-nilai rahmatan lil alamin, yaitu rahmat Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada semua makhluknya tanpa pilih kasih, atau golongan yang dapat merasakan ciptaan rahmat Allah. Yang pertama yaitu golongan manusia. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Hai sekalian manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Nah, itu golongan manusia. Golongan manusia yang mendapat rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Yang kedua, ada golongan malaikat. Ketika kita mengakhiri sholat, kita ucapkan salam dan para malaikat menyertai manusia. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaikum hafazah. Hatta idza ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Dan dialah penguasa mutlak atas semua hambanya, dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, malaikat-malaikat kami mencabut nyawanya dan mereka tidak melalaikan tugasnya. Golongan yang kedua, golongan malaikat, golongan yang mendapat rahmatan lil alamin. Yang ketiga ada golongan bangsa jin, yaitu qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa amanna bihi wa la yusyrika bi rabbina ahada. Nah, ini golongan bangsa jin.
Kemudian ada golongan bangsa hewan dan tumbuh-tumbuhan. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wallahu anzala minas sama'i ma'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yasma'un." Dan Allah menurunkan air atau hujan dari langit, dan dengan air itu dihidupkannya bumi yang tadinya sudah mati. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mendengarkan pelajaran. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini furusin wadamin walabanan khalisun sa'igal lisyaribin. Dan sungguh pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada di perutnya berupa susu murni antara kotoran dan darah yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Nah, ini golongan hewan ataupun bangsa hewan dan tumbuh-tumbuhan. Terus pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhizuna minhu syakaran wa rizqan hasana. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yaqilun. Dan dari buah kurma dan anggur kamu mendapat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti. Kemudian wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Dan Tuhan mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin oleh manusia. Jadi pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, summa kuli min kulli samarati fasluki subula rabbiki zulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman atau madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berpikir. Jadi golongan manusia, golongan malaikat, golongan bangsa jin, golongan bangsa hewan, golongan bangsa tumbuh-tumbuhan, itu semuanya mendapat rahmatan lil alamin dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, bulan Rabiul Awal ini adalah bulan yang penuh berkah dan kegembiraan. Rabiul Awal merupakan bulan yang penuh berkah. Hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mesti disambut dengan penuh kegembiraan dan selalu dimanfaatkan oleh kaum muslimin menjadi tujuan yang baik. Dan bulan Rabiul Awal sering digunakan untuk memperbanyak beribadah dalam majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, alangkah baiknya bila kita lebih banyak melakukan hal-hal positif seperti menyemarakkan syiar agama Islam. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub.
Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menjadikan syafaat bagi orang yang selalu mengingatnya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mengingat, umat yang mengingat Rasulullah nanti besertanya di dalam surga. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa-siapa yang cinta kepadaku, nanti besertaku di dalam surga. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan syafaat bagi yang selalu mengingatnya. An Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala likulli nabiyyin da'watun qad da'a biha fastujiba faj'altu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Setiap nabi memiliki doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala lalu dikabulkan oleh Allah. Namun aku menjadikan pengabulan doaku sebagai syafaat bagi umatku kelak pada hari kiamat. Jadi pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, kita akan mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila kita mengingatnya ataupun mengamalkan sunnahnya. Kemudian pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, adapun kemuliaan bulan Rabiul Awal itu bulan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rabiul Awal juga merupakan bulan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bulan kelahiran Nabi Muhammad bulan Rabiul Awal, bulan wafatnya Rasulullah adalah bulan Rabiul Awal. Pada tanggal 25 Zulqa'dah tahun ke-10 Hijriah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berangkat mengerjakan ibadah haji dengan 90.000 kaum muslimin. Haji itu dinamakan dengan haji wada' atau haji perpisahan. Sesudah itu tiada lagi Nabi Muhammad mengerjakan ibadah haji. Dan pada waktu itu diturunkanlah ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa agama Islam telah disempurnakan, yaitu surah Al-Maidah ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni. Al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madin. Pada hari ini telah putus asa orang-orang kafir menarik kamu daripada agama kamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka. Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kamu agama kamu dan telah kucukupkan atas kamu nikmat, dan telah ridho aku Islam itu menjadi agamamu. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, pada hari Arafah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah di tengah-tengah kaum muslimin. Di antaranya isi khutbah Rasulullah yang pertama, hai manusia, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan. Mungkin sehabis tahun ini aku tidak akan bertemu lagi dengan kalian di tempat ini untuk selama-lamanya.
Nah, jadi kalau kita simak perkataan Rasulullah ini, hai sekalian manusia, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan. Mungkin sehabis tahun ini aku tidak akan bertemu lagi dengan kalian di tempat ini untuk selama-lamanya. Nah, berarti ini menunjukkan kata-kata Rasulullah ini sebentar lagi akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apalagi isi khutbah Rasulullah pada hari Arafah menjelang Rasulullah wafat. Hai manusia, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Tiada dihalalkan bagi seorang harta saudaranya kecuali dengan senang hati. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang yang mukmin itu bersaudara. Kemudian apalagi isi khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hai manusia, sesungguhnya Tuhan kamu satu, nenek kamu satu, semua kamu dari Adam dan Adam itu dari tanah, dan orang yang sangat mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Kemudian apalagi isi khutbah Rasulullah. Kutinggalkan kepada kamu kitab Allah, yang apabila kamu berpegang teguh kepadanya, tiada akan sesat kamu selama-lamanya. Taraktu fikum amroini lan tadillu abada. Ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatu rasulih. Aku tinggalkan untuk kamu dua perkara yang tidak akan menyesatkan kamu sesudah aku selama kamu berpegang kepadanya, yaitu Al-Quran dan hadis. Iya, jadi rekan-rekan, kita sambung lagi nanti di sesi ketiga ya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 105.3 FM, your lifestyle.